Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hadir semua kan? Hadir, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Alexander kenapa? Masih ngantuk ya? Semalam ngapain? Begadang? Kerjain tugas ya? Bagus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita ya, anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sampai caranya kita. Oh ya, sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak semua. Di sini ada yang pernah rasa sakit pilek atau batuk? Pernah kan? Bapak juga pernah kayak gitu. Tahu nggak kira-kira itu disebabkan oleh apa? Virus. Ah, bukan. Kalau menurut Krista apa? Iya, mandi hujan. Karena semua penyakit itu bukan virus saja penyebabnya, bisa juga dari hal lain. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, Bapak ingin menunjukkan satu video kepada anak-anak semua. Jadi Bapak harap semuanya bisa perhatikan ya. Ya, Pak. Sebentar ya, ini jaringannya agak jelek ini. Baik, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Iya, sudah ya. Jangan dianggap remeh. Penyebaran virus ini begitu cepat. Banyak orang terinfeksi virus corona, namun kita tak perlu panik berlebihan. Karena faktanya masih lebih banyak lagi pasien COVID-19 yang bisa sembuh dan dinyatakan negatif setelah menjalani perawatan. Demi meminimalisir risiko, sebaiknya kita bisa mencegah gejala awal infeksi virus corona.
hari. Tapi kelebihan COVID-19 adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Beberapa kasus COVID-19 juga membuat penderita mengalami pneumonia alias radang paru-paru. Kemudian penderita akan mengalami sistem gangguan pernapasan akut. Istilah dunia medis disebut acute respiratory distress syndrome alias ARDS. Gangguan pernapasan akut membuat paru-paru menyebabkan cedera sehingga menurunkan fungsi paru-paru sebagai penyalur oksigen ke seluruh tubuh. Dan dalam kondisi ini, penderita memiliki tanda serius. Mereka biasanya dirawat dalam ruang ICU. Penyebaran virus corona memang mudah dan cepat, tapi jangan panik. Kita memang harus waspada. Mari menekan berkembangnya virus corona. Mari coba menghindari diri dan mengisolasi diri, menjaga jarak, melakukan adaptasi, jaga pola makan yang sehat, dan menjaga kebersihan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur virus. Tadi ada yang tahu nggak di dalam video ini disebutkan virus apa? Virus corona, ya, atau COVID-19. Tapi hari ini kita tidak akan bahas tentang struktur virus, tapi bukan tentang virus corona, tapi tentang ini. Ada yang tahu nggak ini bakteri apa namanya? Iya, Pak. Tidak, ini namanya bakteriofag atau bakteri T biasanya. Jadi setelah anak-anak menonton video tadi, sekarang Bapak minta dibentuk dalam 3 kelompok aja. Pas ya? Kemudian dikerjakan dalam kelompok yang kerjasama, jangan kerja sendiri. Bisa guys.
Oke, kelompok Esther udah selesai ya. Bentar Pak. Selesai Pak. Bagian-bagian virusnya juga diisi ya sama kayak gini. Sudah? Sudah Pak. Bentar lagi Pak. Oke. Sudah selesai Pak. Yang udah selesai kelompok berapa? Kami Pak, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Sekarang Bapak minta kelompok 3 untuk presentasi dulu. Yang lain, kelompok yang lain kerja sambil mendengar ya, memperhatikan. Siapa? Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang diskusi dari virus. Ini yang kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Chandani, Eva Kristina, Panina Lino, dan Ratna. Nah di sini dari hasil pengamatan kami yang bagian-bagian virus itu yaitu ada yang pertama ada kapsid, yang kedua ada asam nukleat, terus yang ketiga ada leher, terus yang keempat ada seluruh ekor, terus yang kelima ada serabut ekor, dan yang keenam ada lepeng dasar. Nah di sini ada pertanyaan diskusinya yaitu bagian utama virus dan fungsinya yaitu kapsid berfungsi membawa informasi genetika virus, terus asam nukleat berfungsi membawa informasi genetika virus, terus leher menghubungkan kepala dengan ekor virus, terus yang keempat itu seluruh ekor yaitu membantu menyuntikkan materi genetik ke dalam sel inang. Terus yang kelima serabut ekor yaitu berfungsi merekat pada sel inang. Terus yang keenam lepeng basal yaitu membantu virus menempel kuat pada permukaan sel inang. Nah di sini ada kesimpulannya yaitu virus memiliki beberapa bagian utama seperti kapsid, DNA, ekor dan serabut ekor yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Semua bagian tersebut bekerja sama agar virus dapat menempel dan menginfeksi sel inang. Nah di sini refleksinya itu apa yang telah kami pelajari dari materi hari ini. Yaitu hari ini kelompok 3 bisa belajar tentang virus dan fungsi setiap bagian virus terutama pada bakteriofagus. Oke, terima kasih sudah berkenan. Sekarang kelompok Alexandro. Oh ya. Baik,
sini kan dari kelompok satu ini terdiri dari saya, Alessandro, dan Hilda dan Krista. Ini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan pada virus. Yang pertama itu ada kepala atau kapsid, yang kedua ada asam nukleat, yang ketiga ada selubung ekor, yang keempat ada serabut ekor, yang kelima ada lempeng dasar, dan yang keenam ada jarum penusuk ekor. Yang berikut pertanyaan diskusi. Bagian utama virus terdiri dari kapsid, asam nukleat, ekor, lempeng dasar, dan serabut ekor. Kapsid berfungsi melindungi materi genetik virus. DNA berfungsi membawa informasi genetik. Ekor membantu memasukkan DNA ke dalam sel inang. Serabut ekor berfungsi melekat pada sel inang, sedangkan lempeng dasar dan jarum penusuk membantu virus menembus dinding sel bakteri. Berikut ada kesimpulan. Virus memiliki bagian-bagian khusus yang membantu proses infeksi pada sel inang. Setiap bagian virus mempunyai fungsi yang berbeda sehingga virus dapat hidup dan berkembang biak. Yang berikut refleksi dari kelompok kami. Hari ini kami mempelajari struktur virus dan fungsi setiap bagiannya serta cara virus menginfeksi sel inang. Oke, silakan duduk ya. Karena waktu ya, jadi kelompok satu tidak usah presentasi, nanti kumpulkan aja ya. Terima kasih Nanti Pak. masing-masing kelompok kumpulkan, nanti baru bisa. Oke, perhatikan ya semuanya. Jadi hari ini yang sesuai dengan anak-anak semua yang sudah presentasi, bahwa kita belajar tentang virus bakteriofag atau bakteri. Nah, virus ini khususnya pada dia memiliki beberapa bagian. Jadi bagian-bagian ini yang membantu dia untuk menginfeksi sel inang. Kemudian tadi juga yang disebutkan oleh anak-anak semua bahwa dia memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu ada kapsid atau kepala. Kemudian fungsinya itu yaitu untuk melindungi materi genetik virus. Nah, kemudian di dalamnya itu terdapat DNA atau RNA yang membawa informasi genetik virus. Kemudian di bawah kepalanya itu ada leher dan juga ekor. Ekor ini membantu untuk menyuntikkan materi genetik ke dalam sel bakteri. Pada bagian bawah terdapat serabut ekor yang berfungsi menempel pada sel inang agar virus tidak mudah lepas. Jadi setiap bagian-bagian virus itu memiliki fungsinya masing-masing. Sekarang ada yang mau bertanya? Tidak Pak. Tidak Pak. Kalau tidak ada, maka nanti Bapak berikan tugas. Ayo, pilih mana? Tugas saja Pak. Saya Pak, Ya, Esther. mengapa virus disebut makhluk hidup parasit Pak? Mengapa virus disebut makhluk hidup parasit? Ada yang tahu? Tidak Pak. Tidak Pak. Karena merugikan Pak. Ya, Mengganggu. betul. Selain itu, oke, jadi yang tadi disebutkan apa nih? Gak ada yang salah ya semuanya di sini kalau kita sebutkan. Mengapa sampai virus ini disebut makhluk hidup parasit? Yang pertama itu merugikan, dia juga mengganggu. Karena itu virus hidup dan dia juga bisa berkembang biak dengan dia memanfaatkan sel makhluk hidup yang lain sebagai inangnya. Oke. Sekarang Bapak minta satu orang dari anak-anak semua untuk memberikan kesimpulan apa yang hari ini kalian dapat. Singkat aja. Saya Pak. Iya, Irfan, silakan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yang Bapak jelaskan Ya. yaitu mengenai virus, bahwa virus itu Pak memiliki bagian-bagian khusus seperti ada kapsid, materi genetik, ekor, dan serabut ekor. Yang masing-masing itu memiliki fungsi penting untuk melindungi dan membantu virus menginfeksi sel inangnya Pak. Betul. Terima kasih, Irfan. Pak, sama-sama. Oke, sekarang kita cukupkan hari ini. Bapak minta maaf karena tadi buru-buru juga, jadi kita lupa berdoa. Iya, Pak. Tapi sebelum kita akhiri kelas ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Yesi, pimpin kita dalam doa.
Amin. Oh ya, minggu depan jangan lupa kita akan belajar tentang struktur virus. Jadi nanti anak-anak semua belajar tentang itu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini hadir semua. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Bu. Ya, Elva boleh. Oke teman-teman dan Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kenyataan Tuhan yang begitu luar biasa ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Ya Tuhan, sebentar kami akan mulai pembelajaran pada Tuhan, berkata ya Tuhan, dulu yang akan menerima dari hadisnya Bapak. Haleluya Tuhan, amin. Terima kasih Elva. Jadi anak-anak yang di depan yang Ibu bawa ini, apakah anak-anak pada tahu semua apa ini? Otak Bu. Ada yang tahu nggak fungsi otak itu apa? Berpikir. Iya. Ya benar, buat berpikir, untuk menyimpan informasi. Dan untuk menyimpan informasi dalam otak juga ada beberapa bagian, yaitu ada otak besar, otak kecil, sama batang otak ya anak-anak. Bentar ya anak-anak. Jadi anak-anak otak besar berfungsi untuk berpikir atau mengingat berbagai dan mengatur gerak sadar saat berpikir atau saat kita menulis. Sedangkan otak kecil itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi gerakan kita. Sedangkan batang otak itu berfungsi untuk bekerja otomatis seperti bernapas atau kita berdenyut. Contohnya kayak jam kita lari, itu pernapasan kita akan oke, baik anak-anak, itu cuma contoh aja. Pembelajaran kita di pagi hari ini adalah apa
apa itu neuron. Apa kendaraan namanya? Ya Bu. Baik, di sini pembelajaran kita yaitu tentang apa itu neuron. Neuron adalah sel saraf yang menjadi unit dasar penyusun atau sistem saraf. Neuron juga itu berfungsi untuk menerima atau mengelola, mengantar atau impuls atau rangsangan ke seluruh tubuh. Neuron itu untuk membantu tubuh merasakan untuk berpikir atau bergerak. Jadi kita ingin membeli sesuatu, kita tuh harus berpikir dulu sebelum untuk membeli sesuatu. Ya Bu. Neuron juga terdiri dari berbagai, itu ada dendrit, badan sel, nukleus, aksen, selubung milian, modus raffier, sel stem atau sinapsis. Di sini kita akan mempelajari bagian-bagian sel saraf. Nah, di sini ada gambar struktur neuron. Yang pertama ada dendrit. Ada dendrit, ada soma, ada nukleus, akson, selubung milian, dan sel. Di sini kita akan membahas satu persatu dari sel saraf. Nah, di sini kita akan membahas bagian-bagian neuron. Yang pertama tuh ada dendrit. Dendrit adalah bagian dari neuron atau sel saraf yang berbentuk cabang-cabang pendek seperti ranting pohon. Kan ranting juga kan punya cabang-cabang, sama juga dengan sel saraf manusia. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dari neuron lain, lalu merumuskan ke badan sel saraf atau soma untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua ada badan sel. Badan sel yang sering disebut juga sebagai soma atau prikarion adalah bagian utama dari sel atau neuron yang menjadi pusat pengendali seluruh aktivitas sel tubuh. Jadi badan sel ini itu pengendali dari seluruh tubuh kita. Jadi berfungsi sebagai pusat komando yang mengintegrasi atau sinyal-sinyal yang diterima sebelum diteruskan ke bagian sel. Jadi badan sel ini dia itu mengumpulkan semua pusat atau pikiran atau apa yang kita perbuat, dia akan berkumpul semua di badan sel. Yang berikutnya ada nukleus. Nukleus adalah organ sel yang terkait membran yang berfungsi sebagai pusat kendali utama sel, karena di dalam terdapat ada kode genetik sebagai unit pengatur atau nukleus yang bertugas untuk menjaga seperti pertumbuhan atau metabolisme dengan cara untuk mengatur ekspresi gen melalui proses transit dan replikasi. Yang berikutnya ada akson. Akson adalah bagian dari neuron atau sel saraf yang berbentuk rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Akson menjadi jalur utama atau pengiriman sinyal saraf di dalam tubuh kita. Jadi akson itu berguna untuk mengirim sel saraf di seluruh tubuh kita. Ada juga selubung myelin. Selubung myelin itu lapisan lemak atau protein yang membungkus akson, melindungi akson dan mempercepat
pengantaran ibu syarat sehingga sidang dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Ada juga modus repair. Modus repair adalah celah atau bagian yang tidak tertutup sembunyian pada akson ground. Ada juga cell scanner. Sel scan adalah sel gila pada sistem saraf kecil yang berfungsi untuk memutus akson dan membentuk sembunyian. Sel scan membantu melindungi atau serabut saraf secara mempercepat atau pengantaran saraf. Yang terakhir ada sel sinapsis. Sinapsis adalah titik pertemuan antara ujung akson dan neuron dengan neuron lain ke otak atau kelenjar. Sinapsis juga berfungsi meneruskan impuls atau rangsangan saraf dari satu sel saraf ke sel lainnya. Nah, di sini ibu ada buat lembaran diskusi. Ibu minta 2 kelompok aja untuk mengerjakan lembaran diskusinya. Kalau ada yang tidak paham, bertanya ya. Kalau ada yang sudah, boleh maju untuk mempresentasikan. Ya.
Udah Bu, mulai kelompok sedani udah selesai, boleh dipresentasikan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar diskusi. Di mana anggota kelompok ada Chandani, Elva, Esther, Alessandro, Krista, Fahmi, dan Dana. Untuk soal pertama, amatilah gambar tutup neuron berikut. Tuliskan nama dan jelaskan fungsi dari masing-masing yang ditunjuk ke dalam tabel bersedia. Untuk nomor 1 itu bagiannya itu dendrit, fungsinya menerima impuls. Kedua ada akson, fungsinya menghantarkan impuls. Ketiga ada selubung mielin, fungsinya melindungi akson. Keempat ada ujung akson, fungsinya meneruskan impuls. Dan nomor 5 itu ada inti sel, fungsinya mengatur aktivitas sel. Dan ada keenam nodus transfer, fungsinya mempercepat impuls. Dan ketujuh ada neurilema, fungsinya itu membantu regenerasi sel. Untuk soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan neuron? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Neuron adalah sel saraf yang berfungsi menerima dan menghantarkan impuls saraf. Dan soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 jenis neuron berdasarkan fungsinya. Ada 3, 1 neuron motorik dan 3 interneuron. Terima kasih. Anak-anak, karena waktu juga udah mau habis, nanti yang belum kumpul, nanti yang belum maju ke depan, nanti kumpulkan aja. Jadi Bu, jadi lagi. Oke. Anak-anak mungkin dari pembelajaran hari ini mungkin cari salah satu dari kalian untuk bisa mengumpulkan materinya. Saya Bu, tadi mengenai pembelajaran hari ini tadi dijelaskan bagian-bagian dari otak kan Bu. Ada dendrit, ada akson, ada selubung mielin, ada ujung akson, ada irisnya dan ada nodus transfer Bu. Yang mereka itu mempunyai fungsi dari bagian itu masing-masing Bu. Terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya, neuron adalah sel saraf yang berfungsi untuk menerima atau mengelola dan mengantarkan impuls saraf ke seluruh. Neuron juga memiliki berbagai bagian penting yang saling bekerja sama dengan beberapa bagian sel saraf. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini sudah selesai. Apakah sebentar ada kelas? Kebanyakan pada akhir kelas saja ya. Kasih Bu. Ya. Silakan ya, maju tadi. Oke Pak Hendriko, bagaimana perasaannya ketika belajarnya? Kalau perasaan saya itu pertama waktu itu masuk proyek itu agak nervous Pak, karena pertama kali juga. Tapi ketika berjalannya waktu, saya merasa bahwa mengajar itu memang membuat saya merasa nyaman Pak, bisa mengajar. Sudah puas? Puas.
dengan Bu Ida, supervisornya ya. Bagaimana pendapatnya tentang pengambilan? Dari pengajarannya udah baik, dari pemaparan materi udah baik juga Pak. Pemaparan materi. Kekurangannya apa? Kalau kekurangannya pertama kali masuk itu belum berdoa. Pertama baca. Kenapa nggak dicatat? Kalau seperti contohnya, harusnya supervisor punya di belakang, jadi melihat semuanya tadi kamu. Oke, untuk Pak Hendriko, pengambilan yang ditampilkan adalah memulai membuat pertanyaan dan melakukan penutupan pengajian. RPP-nya sudah baik, waktu sudah sesuai dengan tujuan, jadi materi tentang struktur tubuh virus saja. Di waktu awal-awal itu semua materi yang masukkan waktu 20 menit nggak cukup, kayak gitu kan. Nah, tadi guru terlalu lama otak laptop ya di depan, karena micro teaching ya, bagaimana caranya waktunya itu tidak terbuang sia-sia. Kecuali kalau di kelas sesungguhnya real teaching ya silakan karena masalah teknis. Sehingga ketika guru mengotak laptop itu sebagai penilai itu akan melihat bahwa itu kurang menguasai teknik. Saya sudah baik tadi tentang penyakit ya, dan suara guru sudah sangat lantang, sudah bagus. Suara guru sudah bertanya kepada siswa, tapi perlu belajar lagi untuk menggali pertanyaan. Seperti misalnya sakit apa tadi virus karena hujan dan sebagainya. Kenapa hujan itu menyebabkan sakit? Daya tahan tubuh kita melemah dan sebagainya. Itu perlu menggali pertanyaan, tapi itu adalah jam terbangnya, nanti silakan aja. Kemudian untuk keterampilan presentasi dalam melawan penutupan. Ketika selain itu saya ketika menampilkan video, sebenarnya guru juga bisa sambil berdiri, jangan cuma itu aja. Bisa juga berjalan ke arah sini, yang sehingga anak fokus ke sana, kemudian kamu menghadap ke sana. Gitu. Jadi fokus anak tidak kamu tapi ke video. Kemudian dari persepsi ke tujuan itu tadi kurang tegas saja. Jadi kayak bolak-balik kayak ada sesuatu langkah yang terlewat terus balik lagi langkah terlewat. Ketika ada video sebaiknya memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Tapi kan tidak. Sayang sekali ya. Padahal sudah kontekstual ya, penyakit-penyakit yang terjadi di kita. Dia perhatikan waktu, kita diskusi berapa menit. Tadi guru sudah melakukan konsolidasi merangkum ya. Tapi menurut saya agak kurang. Jadi salah satu caranya ketika siswa diskusi, kamu juga bisa menampilkan lembar diskusinya di sini, sehingga teman-teman yang lain bisa melihat. Nah, tips-tips seperti itu di upaya dicatat saat PPL itu kamu terlihat bagus gitu loh. Jadi ketika siswa menjawab, tampilkan di sini. Nah, kemudian kamu mengkonsolidasikan ya tadi kelas bagus. Sandani mengatakan bahwa nomor satu ini adalah itu mengkonsolidasi namanya, merangkum atau ini materi ya. Jadi bisa tampilkan gambar ya. Nanti pertemuan berikutnya lebih semangat lagi. Kita di pertahanan untuk Pak Hendrik. Tapi sudah ada beberapa itu sudah baik ya. Kemudian untuk guru Bilda. Bagaimana perasaannya Bilda tadi mengajar? Pertama mengajar, rasanya masih mengajar. Dari yang saya mengajar pada pagi hari ini itu belum sangat memuaskan Pak. Kamu merasa sendiri belum memuaskan ya? Menurut Pak Hendrik itu bagaimana? Kalau menurut saya Pak, dari cara penyampaian materinya bagus enak. Tapi kurang menguasai karena terlalu melihat berbeda gaya tubuhnya, gerakan tubuh itu terlalu kayak kaku.
Bagi saya ya pertama kamu sudah bisa berdiri di sini juga luar biasa sebenarnya ya. Yang mungkin jangan baru pertama kali presentasi di depan ini itu luar biasa. Tapi memang harus belajar lagi ya. Kalau dari APP-nya itu tidak direvisi ya. Nah itulah sehingga itu yang makanya ketika Pak Majar waktu itu siapa aja juga mengerjakan di sana itu APP-nya agak sesuai. Ya, ketika APP nggak sesuai jadi ancur-ancuran ketika mengajar tadi. Ya. Keterampilan mengajarnya harusnya 2, waktu tulis 3. Jadi Hilda kalau misalnya dan teman-teman yang lain kalau pelupa atau otaknya memang tidak mau untuk mendengarkan dan menyimpan memori, ditulis pakai kertas kecil. Dan untuk menyimpan di otak itu tidak semua mau. Kalau otaknya mungkin buat mendengarkannya. Kemudian guru sebaiknya jangan membaca. Jadi kalau membaca dari sini kita lihat, harus belajar mengingat. Neuron itu apa? Ini nggak boleh baca itu apa? Sel saraf. Di mana sel saraf itu? Di otak, apa hanya di otak aja? Sebagian besar di otak. Hanya di otak aja? Iya, di sebagian besar di otak. Tapi di tubuh lain ada saraf nggak? Ada, kayak kamu itu. Karena tadi ketika membawa otak itu sudah bagus, tapi untuk masuk ke materi neuronnya enggak banget. Ya kan? Karena kamu bingung, kehilangan contekan sehingga sini terus. Ya, jadi harusnya di dalam otak itu ada apa anak berpikir dan lain. Kenapa? Di dalamnya ada neuron atau sel. Jadi seperti itu. Nah, sebaiknya siswa itu berdiskusi dulu. Tadi sudah ada diskusi ya. Tapi kamu tadi menjelaskan terlalu banyak di awal. Nah, pembelajaran abad 21 itu bukan guru yang menjelaskan, tapi siswa yang mengerjakan dulu, mencari dulu informasi. Kalau kamu masih menggunakan cara-cara itu ya bedanya apa dengan zaman dulu saya sekolah. Tapi guru sudah membimbing diskusi ya, tadi sudah baik kan. Tapi menurut saya supaya kamu lebih lancar, kamu harus membuat video. Kamu mengajar ulang supaya belajar lebih baik. Tidak harus dengan mahasiswa, tapi kamu mengajar sendiri. Benar-benar menguasai materi itu. Latihan ngomong di video, pakai satu video aja, waktunya 20 menit, linknya bisa dikirimkan ke Bapak aja. Terserah hari ini Anda mau di kelas ya kan di lab boleh, mau meditasi boleh. Jadi supaya lebih baik karena masih agak kurang. Tapi menurut kamu sudah merasa percaya diri atau tidak? Ya, itu memang harus berarti, makanya saya minta kamu buat video lagi. Sehingga nanti pertemuan berikutnya ketika kamu mengajar, kalau masalahnya kalau itu ini sudah ada videonya untuk disimak. Kayak apa sih ukuranku, nah biasanya buat video. Kalau mau jam 7 pagi ya saya juga ada di sini kalau mau saya. Saja kita tepuk tangan untuk selanjutnya silakan. Saya fokus dulu ya. Pak, ini Pak, jam 10 kita. Iya.